Pelajaran kita kali ini sudah hampir di akhir dari pelajaran sepanjang triwulan di pelajaran yang ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan, Salib, dan Kebangkitan. Kalau di 11 pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari 10 pasal pertama dari kitab Yohanes yang mencakup sekitar 3,5 tahun dari pelayanan Tuhan Yesus di atas dunia. Dan pasal yang kita akan bahas mulai dari pasal 11 sampai 20 itu mencakup sekitar 1 sampai 2 minggu akhir dari pelayanan Yesus Kristus. Ya, jadi memang sekali lagi kita orang Kristen, kesedihan itu wajar, pergumulan pasti ada, tapi bukan untuk direnungkan, bukan untuk ditangisi, bangkit lagi, dan saya percaya dalam keadaan apapun suara Tuhan ada untuk menguatkan kita. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan terakhir dari tahun 2024 kita membahas mengenai tema-tema di dalam kitab Injil Yohanes. Dan terima kasih juga pada abang kakak pendeta sudah hadir di studio untuk dapat berdiskusi bersama-sama, dan tentunya kami juga senang untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama dari JMZ. Amin, diskusi Sekolah Sabat yang begitu baik dan mudah dipahami, Tuhan memberkati. Yang kedua dari Saudara Raymond Sakul, terima kasih diskusi dan pendalaman pelajaran Sekolah Sabat kali ini, penggenapan nubuatan, sangat menolong dan mencerahkan. Tuhan memberkati tim hebat diskusi Sekolah Sabat. Salam hormat dari Bandung. Oke, salam juga. Yang ketiga dari Alice Baranting. Amin, terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat, sangat membantu mengajar kelas Sekolah Sabat di gereja saya. Salam dari Gereja Kolonsi, Manggatal, Sabah, Malaysia. Amin, terima kasih, puji Tuhan. Selanjutnya, Bang Glenn. Ada 3 ini. Pertama dari Hanosa Bonori. Terima kasih pendeta atas diskusi Sekolah Sabat yang sangat jelas dan senang dimengerti. Amin. Lalu yang kedua dari Janasip Tamingan. Amin, puji Tuhan memberkati. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat kiranya terus menguatkan kerohanian kita semua. Dan terakhir dari Adam Talaniladani. Pelajaran nubuatan yang sangat jelas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selanjutnya, Kanova. Baik, di sini ada 3 juga. Pertama dari Rusmi Dasabri. Terima kasih banyak atas pelajaran Sekolah Sabat ini yang sungguh sangat jelas dan sangat mudah dimengerti. Sungguh menguatkan iman teguh percaya kita, lebih mengerti firman-Nya yang menguatkan iman kita lebih setia kepada Tuhan. Amin. Kemudian dari Willy Sui, amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya, diskusi yang sangat baik, sangat membantu menambah pengetahuan. Salam untuk tim Yola, Tuhan memberkati. Amin. Terakhir dari Ayeril Pro, Shalom, Shalom. Tuhan memberkati dari Gereja Kampung Gaur, Kota Belut, Sabah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk komentar-komentar, kesaksian bagaimana program Sekolah Sabat ini dapat membantu teman-teman sekalian di dalam pembelajaran baik secara pribadi, dalam keluarga, terutama juga di dalam gereja ya. Tadi banyak yang katakan membantu di dalam gereja, puji Tuhan. Dan pelajaran kita kali ini sudah hampir di akhir dari pelajaran sepanjang triwulan di pelajaran yang ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan, Salib, dan Kebangkitan. Kalau di 11 pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari 10 pasal pertama
dari kitab Yohanes yang mencakup sekitar 3,5 tahun dari pelayanan Tuhan Yesus di atas dunia. Dan pasal yang kita akan bahas mulai dari pasal 11 sampai 20 itu mencakup sekitar 1 sampai 2 minggu akhir dari pelayanan Yesus Kristus. Dan kita akan melihat bagaimana kitab Yohanes secara spesifik menggambarkan salib sebagai penobatan Yesus. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru yang memiliki keunikan tersendiri dalam menyampaikan pesan dan narasinya. Seperti halnya seluruh kitab suci, Injil ini datang atas kehendak Allah, bukan atas kehendak umat manusia. Ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan banyak tema penting. Firman atau logos, terang, roti, air, Roh Kudus, kesatuan, mujizat-mujizat, kesaksian, dan nubuat. Tema-tema ini sangat meneguhkan dan menerangi satu sama lain di seluruh Injil. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih banyak berfokus pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Injil Yohanes seringkali memusatkan perhatian pada percakapan pribadi antara Yesus dengan hanya 1 atau 2 orang, seperti Nathanael, Nikodemus, wanita di sumur, orang lumpuh di kolam Bethesda, orang buta sejak lahir, Lazarus dan saudara perempuannya, Pilatus, Petrus, atau Thomas. Injil Yohanes akan membawa kita kembali kepada kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dengan mengenalnya adalah hidup kekal. Dengan fokus pada identitas ilahi, Yesus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan melihat makna yang lebih dalam tentang tema-tema dalam Injil Yohanes. Pelajaran ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Kak Nova. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih kemurahan, saat ini Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kami membutuhkan pertolongan-Mu di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat ke-12, dan biarlah kami boleh melihat lebih jelas lagi akan rencana keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, Roh Tuhan bersama kami memimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah pelajaran ini menolong kami untuk semakin mengerti dan semakin berserah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Ketika kita belajar mengenai salib, kita sudah banyak mengetahui ya cerita salib, penyaliban Yesus Kristus, bahkan perjalanannya menuju salib. Dan kita tahu juga bahwa salib itu adalah cara paling hina dan memalukan untuk mati yang digunakan oleh orang-orang Romawi pada saat zamannya Yesus. Nah, kalau misalnya aku tanya dulu kepada abang, kakak, dan pendeta di sini, apa sih hukuman yang terberat yang pernah dialami gitu? Kalau dari pendeta Wilson? Terberat ya. Mungkin kalau secara fisik yang terberat, dulu saya pernah ikut suatu pelatihan di Manado sana. Pelatihan dan di dalam pelatihan itu kami suatu kali adalah satu hukuman yang kami jalani bersama-sama, yaitu kami disuruh jongkok berdiri 1000 kali. Jadi ya mungkin itu yang paling berat lah ya, karena kalau lari saya bisa, kalau angkat batu saya bisa, kalau guling-guling push up masih kuat lah, tapi kalau jongkok berdiri wah berat ini 1000 kali lagi. Ya? Lumayan, itu terasa sampai 1 bulan itu masih terasa itu. Oke, kalau Bang Glenn? Saya pernah kerja di satu perusahaan, lalu ada masalah di kantor itu. Tugas saya dalam posisi saya, tugas saya adalah menunjukkan kesalahan orang-orang. Oh, berat ya? Berat. Jadi lawan saya satu kantor. Cuman saya berpikir sederhana, I just do my job. Saya hanya lakukan pekerjaan saya. Saya katakan sama mereka, mohon maaf saya tidak ada masalah pribadi. Saya hanya menjalankan tugas saya.
Tapi saya harus katakan setiap kali ke kantor itu rasanya berat sekali. Kayak hukumannya. Betul. Oke, thank you Bang ceritanya. Kalau dari Kanova gimana? Saya ingat-ingat apa yang terberat ya. Mungkin kalau fisik sih saya biasa tahan ya. Tapi kalau hukuman mental itu yang nggak pernah saya tahan. Jadi mungkin waktu kecil itu saya tinggal di asrama kan, di komplek tentara. Persis perbatasan situ ada peternakan lah. Peternakan punya orang Chinese. Jadi banyak sekali pohonnya, banyak sekali piaraannya, ya ternaknya. Nah, kalau mungkin masih ada yang ingat, itu ada pohon kecapi namanya ya. Pohon kecapi dulu tuh nggak kayak sekarang banyak tinggi-tinggi. Jadi memang 1-2 orang yang bisa lah. Mungkin orang pilih saya gitu ya, tolong dong dicolong lah gitu kan, namanya babah ya. Kita mengenalnya babah. Itu tinggi sekali, saya berusaha, saya naik, dapatnya banyak. Yang di bawah senang, saya juga puas gitu ya. Begitu saya sampai rumah, bapak saya langsung tanya, dari mana itu buah? Saya bilang ngambil di babah. Nyolong apa minta? Ya dengan jujur saya bilang ya, ngambil sama-sama. Bungkus semua, balik ke sana minta maaf. Saya malu banget gitu ya, itu berat banget ya. Disuruh naik masih oke lah, tapi disuruh minta maaf untuk sesuatu yang saya udah ambil ke muka orang itu ya. Maaf, saya udah nyolong gitu ya. Tapi ya pelajaran bagus walaupun berat buat saya. Ya. Akhirnya karena kasihan ya, akhirnya boleh dibawa pulang juga sih. Oke, wah puji Tuhan, ini menarik-menarik nih cerita-ceritanya. Tapi tentunya nggak ada yang pernah sampai disalib ya, tentunya. Karena ini merupakan cara mati yang paling memalukan bahkan untuk orang-orang Yahudi di zaman itu gitu. Kalau mungkin di zaman sekarang ada mungkin tembak mati atau hukuman kursi listrik, atau aku nggak tahu maksudnya sekarang masih ada atau enggak, tapi mungkin kalau di zaman sekarang yang kita tahu seperti itu, di zaman dulu itu adalah salib. Tapi kenapa hukuman salib digambarkan sebagai penobatan dan saat kemuliaan bagi Yesus? Kalau dari Kanova. Kalau saya merenung dan saya berdoa bahwa walaupun kelihatannya hina, tapi itulah puncak kemuliaan daripada Yesus ya, karena memang itu penggenapan janji Allah. Benar-benar akhir dari misi Yesus dan digenapi, yaitu menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Jadi sebagian orang memandang hina, tetapi yang hina pun bisa Tuhan lakukan untuk menjadi yang paling mulia. Amin. Jadi secara dunia bisa kita katakan penyaliban itu adalah dalam tanda kutip pelantikan Yesus sebagai raja. Kenapa? Di atas kepalanya tulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dalam bahasa Aramik, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Jadi pernyataan bahwa dia adalah raja. Dan memang secara paradoks sepertinya hina, tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib, maka kita semua punya akses untuk masuk dalam kerajaan surga. Oke. Orang-orang di zaman itu nggak mengerti, tetapi itu adalah jalan Tuhan untuk menyatakan menebus ya dosa manusia. Kalau dari Pendeta Wilson gimana? Mungkin yang menarik tambahan dari apa yang dikatakan Bang Glenn adalah kalau kita ingat saat ini kan dibilang ada yang disebut INRI. Nah, INRI ini kan sebenarnya singkatan dari bahasa Latinnya. Yesus, Nazaret, Rex, Iudarum gitulah. Jadi intinya inilah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi kalau dalam satu aspek memang betul itu adalah saat Yesus itu dikukuhkan sebagai raja. Dan di sisi lain adalah karena memang tugas daripada Yesus ini apa sih? Bagaimanakah dia bisa mendapatkan klaim sebagai raja? Adalah ketika dia sudah menyelesaikan sesuatu. Dan apa yang perlu diselesaikan oleh Yesus? Betul, pelayanannya iya, kelahirannya iya. Tapi kan ultimate endingnya adalah bagaimana dia menebus dosa manusia di kayu salib. Sehingga ketika itu belum terjadi, dalam tanda kutip, kita belum bisa bilang bahwa Yesus ini adalah punya gelar sebagai sang raja, sang penebus, sang raja damai gitu kan. Dia membawa damai. Damai apa? Orang kalau masih sibuk di dalam dosanya, masih di dalam tekanan, masih di dalam kebersalahan daripada dosa, belum ada damai dia. Jadi Yesus itu raja apa? Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, barulah dia bisa mengklaim semua titel-titel ini. Nah, makanya bisa kita juga disebutkan sebagai saat-saat di mana Yesus ini dikukuhkan sebagai raja dan juga dimuliakan. Bahkan pada saat kematian. Dan itu memang ironi ini adalah sesuatu yang menjadi salah satu tema sebenarnya di dalam kitab Yohanes, paling tidak di dalam pasal-pasal 18, 19, 20 ini. Oke, thank you Pendeta. Nah,
kita lihat di Yohanes 18 ya. Di sini memang dijelaskan bagaimana dialog antara Yesus dan Pilatus. Kita tahu dari permulaan dari pelajaran kita di awal dikatakan bahwa buku Yohanes ini banyak menceritakan percakapan Yesus dengan wanita Samaria, Yesus dengan Nikodemus, Yesus dengan orang lumpuh di Bethesda, dan ini adalah percakapan Yesus dengan Pilatus. Dan kalau dari Yohanes 18 mulai dari ayat 28 sampai 32 itu sebenarnya apa sih inti percakapan Yesus dengan Pilatus, Kanova? Ketika saya membaca percakapan ini, sebenarnya intinya hanya satu, yaitu tentang kebenaran. Yesus ingin mengatakan kepada Pilatus tentang kebenaran yang sebenarnya adalah dia sendiri. Dia adalah, karena seperti di Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau kita perhatikan, memang percakapan ini nggak selesai kan? Nggak selesai, dia keluar, dia ingin menenangkan orang Yahudi, sehingga lost communication. Ya. Akhirnya karena tidak selesai percakapannya, maka yang tidak diharapkan terjadi. Akhirnya dia serahkan keputusan kepada orang Yahudi. Jadi kalau bedanya tadi dengan percakapan Yesus entah dengan Nikodemus atau perempuan di Samaria, saya perhatikan semuanya selesai. Ya. Selesai dan akhirnya mereka confirm. Engkaulah Yesus, engkaulah anak Allah, atau engkaulah juru selamat. Selesai. Jadi mungkin pelajarannya buat saya sebenarnya bahaya banget kalau kita bercakap dengan Yesus itu nggak pernah selesai. Akhirnya keputusan yang kita buat bisa salah, seperti Pilatus. Dia nggak tahu mau ngapain karena dia belum mendengar akhir dari percakapan tentang kebenaran, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Yesus yang menunjukkan inilah sayalah kebenaran, tapi itu diabaikan. Dia lebih repot, lebih fokus dengan teriakan orang di luar. Akhirnya dia saya boleh katakan ikut melakukan sesuatu kesalahan fatal dengan komunikasi yang tidak selesai dengan Kristus itu dari sudut pandang saya. Oke, komunikasi yang nggak selesai, gimana Bang Ben? Yang kedua, tadi telah dikatakan fokusnya adalah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah Yesus katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus mengatakan bahwa satu inti dari percakapan itu adalah saya bukan dari dunia ini. Kemudian fokusnya tentang Yesus, dan yang ketiga adalah ketika perbincangan itu terjadi, Pilatus ini lagi dilema nih. Dia tahu Yesus ini tidak bersalah, tapi dia tahu orang-orang menuntut supaya Yesus ini disalibkan. Jadi ada tiga hal yang saya bisa dapatkan dari inti dari percakapan antara Pilatus sama Yesus. Pendeta? Ya, mungkin salah satu yang sebenarnya juga menjadi tema besar daripada setiap kali Yesus itu bercakap dengan seseorang, kan selalu ada pertanyaan tentang siapa sih Yesus ini kan? Ini kan seperti ke Nikodemus, seperti ke wanita di sumur Yakub, dan akhirnya ini juga jadi Yesus ini siapa? Jadi yang menarik adalah kalau kita mau men-trigger dalam tanda kutip supaya Yesus itu berbicara banyak hal, tanya dia ini siapa gitu. Nah, nanti kan baru jadi ada diskusi panjang. Jadi dan kebetulan ya ini juga menjadi satu pertanyaan yang Pilatus tanyakan. Namun yang menarik sama seperti tadi observasi beberapa adalah bahwa ini tidaklah selesai, dalam arti tidak selesai sampai ke tahap yang kita inginkan. Karena biasanya ini mungkin salah satu hanya di satu dari sedikit tempat di mana personal ministry ataupun daripada Yesus ini bisa kita kan gagal ya. Kalau yang lain itu semua berhasil. Betul. Kecuali yang ini. Dan yang menarik aja mungkin ya, karena mungkin ada perbedaan. Selain tidak selesai, yang perlu di-highlight juga adalah perbedaan antara yang di dalam dan di luar. Jadi ketika ini kan pembicaraan kan personal kan. Ketika dia personal, Pilatus keluar lagi, gini. Habis itu masuk lagi ke dalam. Ngomong-ngomong lagi, habis itu keluar lagi. Jadi, memang Pilatus ini tidak mendua hatinya gitu loh. Apa yang ada di dalam dan ada yang di luar itu tidaklah sinkron. Ada cognitive dissonance daripada si Pilatus ini. Makanya dia tidak tenang sampai akhirnya dia memutuskan, sebenarnya yang diputuskan adalah saya tidak mau bertanggung jawab atas keputusan ini. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu hal yang sangat fatal bagi seorang pemimpin ya, untuk mencuci tangannya daripada suatu keputusan. Dan ini mungkin menunjukkan satu pelajaran bisa kita ambil adalah bahwa walaupun dia mengatakan dia mencuci tangan, dan walaupun orang-orang yang di luar sana mungkin lebih bukan berbesar hati ya, lebih bertanggung jawab, biarlah darahnya tertanggung atas kami gitu kan, kata-kata mereka. Kan Pilatus dia nggak mau tanggung apa-apa. Tetapi pada kenyataannya, baik aksi daripada si orang banyak itu yang mengambil pertanggungan maupun Pilatus yang menolak pertanggungan, semua orang tetap punya suatu tanggung jawab terhadap keputusan masing-masing. Mungkin itu salah satu pelajaran yang saya ambil.
Oke, tadi menarik ya Pendeta Wilson katakan personal ministry, bagaimana Yesus dalam setiap percakapannya dengan orang lain itu punya misi gitu untuk menjangkau mereka, untuk personal ministry gitu. Gimana dengan kehidupan kita? Mungkin itu salah satu pelajaran ya yang bisa kita ambil di dalam percakapan kita dengan orang lain. Apakah kita juga punya misi untuk mengenalkan mereka kepada Yesus? Dan pertanyaan yang menarik ini, apakah kebenaran itu? Tadi kan percakapannya nggak selesai ya Kak ya, karena dia langsung keluar gitu, keluar ke orang banyak. Kalau saja Pilatus tinggal di sana untuk menunggu jawaban Yesus, apa yang akan dijawab nih Kak? Ya berandai-andai ya ini Iya. kan berandai-andai jika ya most probably sama dengan endingnya Nikodemus atau perempuan Samaria. Akhirnya dia punya sedikit keyakinan dia benar-benar adalah kebenaran, dia adalah juru selamat. Tapi ya karena belum keluar statement itu, jadi nggak dapat endingnya. Kalau menurut saya nggak dapat endingnya. Endingnya ya dia ikut bertanggung jawab atas, walaupun dia pemimpin, harusnya dia pemimpin punya power untuk mencegah itu, tapi itu tidak dia gunakan. Nah akhirnya secara garis besar saya bisa katakan bahwa percakapan dengan Yesus yang menggantung mengambang tidak selesai itu akibatnya bisa fatal. Jadi kalau dia lanjutkan, dia dengar, wah mungkin ya akan seperti Nikodemus atau perempuan Samaria yang confirm bahwa ini adalah juru selamat. Jadi mungkin Pilatus ini bicara tentang kebenaran, dia berpikir bahwa kebenaran itu konsep, teori, filosofi, pengetahuan. Tapi ternyata Yesuslah kebenaran itu sendiri. Dan itu yang mungkin gagal dipahami oleh Pilatus pada saat itu, bahwa inilah perwujudan daripada kebenaran. Dan pada saat itu Pilatus kan dalam kondisi tertekan. Ya, betul. Dan sebenarnya Yesuslah kebenaran itu membebaskan. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sebenarnya kalau dia terima Yesus, dia akan terbebas. Sayang seribu sayang, Pilatus tidak mendengarkan secara lengkap sehingga dia tidak mendapatkan hal itu. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa Yesuslah kebenaran itu, dan dengan kebenaran itu kita dimerdekakan. Amin. Ya, mungkin kalau saya boleh mengambil satu referensi dari satu pop culture ya. Jadi kan ada meme-nya yang bilang dikasih red pill atau blue pill. Nah, ini yang diambil dari satu film lah ya kan. Jadi kadang-kadang memang orang itu ketika dihadapkan kepada suatu hal, dia harus memilih. Apakah saya mau diam di dalam ilusi? Ilusi apa? Ilusi keberkuasaannya daripada Pilatus. Ilusi daripada dia memiliki wewenang, memiliki apa? Ilusi bahwa tidak ada pilihan yang harus diambil. Orang ini mau nggak mengambil keputusan untuk saya lupa nih mana yang okenya yang kalau pil yang merah ini yang mau diambil kebenaran. Kalau pil yang biru dia tetap tidur di dalam alam inilah, alam AI-nya lah, alam Matrix-nya itulah. Nah, bagi si Pilatus ini jadi pertanyaan, apa sih kebenaran itu? Ya kalau memang dia mau mencari tahu kebenaran, dia harusnya ya memang menerima gitu. Memang ada sesuatu yang harus menjadi pemisahan antara sebelum mengetahui kebenaran dan sesudah mengetahui kebenaran. Cuma bagi Pilatus ini, kan dia kan kalau di dalam cerita kan ditantang-tantang kan, orang ini mengatakan dia adalah seorang raja, sementara kamu ini adalah bawahannya kaisar. Masa kamu mau biarin ada orang ini mengaku-ngaku raja? Kami tidak mengenal. Kalau kamu bukanlah teman kaisar kalau kamu membebaskan orang ini. Jadi kan ada apa ya? Sesuatu kebenaran dalam kata-kata orang banyak ini. Tetapi kebenaran yang seperti apa? Apakah memang ini kebenaran yang benar, mutlak, atau tidak? Sementara dia, seperti tadi Bang Len bilang, dihadapkan kepada kebenaran. Jadi kalau ditanya, apa itu kebenaran? Adalah sesuatu yang, ya kalau kita bilang, mungkin ya apakah dia berbicara sesuatu yang metafisikal? Apakah dia berbicara sesuatu yang abstrak? Mungkin enggak juga. Kebenaran itu adalah di dalam diri persona pribadi daripada Yesus itu sendiri. Sementara Pilatus masih berpikir dalam ranah apa ini kebenaran, apa segala. Jadi memang dia kalau kita bisa lihat sangat-sangat disayangkan. Bahkan di dalam interaksi yang seperti pun dia benar-benar kehilangan poinnya yang perlu sebenarnya dia pahami.
Iya, kalau kita lihat cerita-cerita sebelumnya, sebenarnya mungkin tidak semua orang langsung mengerti apa jawaban Yesus gitu ya, ketika ngobrol sama Nikodemus, ditanya apa, jawabnya apa gitu, nggak langsung mengerti, tapi setidaknya percakapannya selesai tadi kalau Kanova katakan. Tapi sama Pilatus dia langsung memotong gitu, dia terlalu sibuk dengan mengatur apa yang dia pikir ada di tangannya untuk ternyata dia kehilangan segalanya. Jadi teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi Pilatus itu sebenarnya mengakui bahwa sebenarnya Yesus tidak bersalah. Tetapi dia kalah terhadap tekanan orang banyak yang begitu berat ya terhadap dia untuk mau membunuh atau memberikan hukuman mati kepada Yesus. Bagaimana seharusnya kita bertindak di dalam situasi seperti itu, Kak? Jujur ya nggak gampang ya saat kita dalam tekanan harus memilih salah satu. Tetapi ya saya ingat yang dikatakan oleh Alkitab di Yakobus 5:12, jika ya hendaklah katakan ya, jika tidak hendaklah katakan tidak. Artinya apa? Tetap kita harus punya satu prinsip yang kuat ya. Tapi mungkin lebih bagus prinsip yang kuat itu disertai dengan hikmat, kebijaksanaan. Makanya Alkitab di ayat lain mengatakan jika kamu kurang hikmat, hendaklah kamu berdoa. Jadi sebagai orang Kristen memang tantangannya nggak mudah ya. Selain kita harus mempunyai prinsip yang kuat, tetapi kita harus juga mempunyai hikmat. Nah, saya tidak tahu ini hanya sekedar dari pribadi, mungkin Pilatus saat itu kurang berhikmat, tidak pernah berdoa, jadi dia tidak bisa memutuskan mana yang terbaik. Tapi saya percaya kalau orang-orang yang dekat hubungan dengan punya Tuhan dan mempunyai hubungan yang kuat dan dia berdoa, saya rasa Tuhan akan sebenarnya membukakan jalan. Oke. Dua hal. Pertama adalah kita percaya kepada otoritas Allah. Bahwa ketika Allah memberikan perintah, maka bagian kita adalah melakukan perintah Tuhan. Jadi apapun yang Alkitab katakan, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Karena dalam Yohanes 19 ayat 11 dikatakan, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi Yesus sendiri katakan kepada Pilatus, sebenarnya apapun keputusannya tidak bisa bikin apa-apa, itu Tuhan yang bikin. Lalu yang kedua adalah sehubungan yang dengan tadi yang telah disampaikan, bahwa Yesus sendiri telah memberikan teladan ketika dia menghadapi tekanan yang sangat besar. Pilatus belum keringat darah, tapi Yesus sudah keringat darah. Dan ketika Yesus berada dalam tekanan yang lebih besar daripada tekanan Pilatus, apa yang Yesus lakukan? Berdoa. Dan ini pelajaran kepada kita semua bahwa pada saat kita mengalami tekanan-tekanan yang besar dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan untuk menuntun kita melakukan apa yang pantas dan patut kita lakukan. Oke, sedikit Bang, pernah punya pengalaman nggak berada di tekanan yang besar, terus Abang berdoa dan akhirnya diberikan jalan? Good question. Dipikir dulu, kita ke Pendeta Wilson dulu, abis itu baru ke Abang. Ya, kalau dibilang soal tekanan ini kadang-kadang kita perlu juga bisa membedakan saat-saat mana sebenarnya kita nggak tahu jawabannya dengan saat-saat di mana sebenarnya kita tahu jawabannya, cuma kita tidak berani untuk mengambil keputusan itu kan. Okay. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda, walaupun dua-duanya bisa memberikan tekanan kan. Kadang-kadang oke, yang mana gue nggak tahu yang mana, jadi gue bingung. Oke, itu kan oke lah, itu apa boleh buat lah, udah lempar koin lah. Mungkin seperti itu. Tapi kan Pilatus tidak seperti itu kasusnya. Bagi kasus Pilatus adalah sebenarnya sudah jelas apa yang benar, yang sebenarnya dia harus lakukan. Hanya saja kesalahan dia adalah dia tidak menciptakan momentum yang baik buat dia. Karena apa? Dia bolak-balik. Terus kayak kasih tawaran ini, kasih oh gimana kalau Barabas aja yang dilepaskan, gimana saya tidak melihat ini, maksudnya jadi sebenarnya semuanya ini momentumnya ini sudah melawan dia gitu loh. Jadi kalau kita bisa bilang, jadi pada saat itu begitu banyak hal yang di satu sisi membuat dia akhirnya jatuh, tapi di sisi yang lain sebenarnya ini juga adalah sesuatu yang dia sendiri yang lakukan gitu. Apalagi ya kalau mungkin di dalam
kisah yang lain tambahannya di Injil yang lain kan, istrinya sendiri sudah bilang, aku sudah mendapatkan mimpi, ya kan, aku gelisahkan orang ini. Jadi maksudnya dia sebenarnya sudah dipersiapkan untuk sesuatu, untuk mengambil keputusan. Hanya saja memang dia tidak pernah membuat suatu komitmen untuk kebenaran, terlepas mungkin daripada kebenaran yang sekuler ataupun yang spiritual, ya. Mungkin aja di dalam hal sekuler pun juga dia bukan orang yang berintegritas gitu. Ini mungkin sudah masuk ke ranah spekulatif lah, tapi paling tidak orang kalau mau bisa mengambil keputusan yang benar, itu biasanya itu adalah sebuah runtutan dari kebiasaan mengambil keputusan yang benar. Nggak bisa orang yang selama ini biasanya selalu labil, yang biasanya selalu kalah, terus itu, wah nanti kalau di depan corong senjata, wah apakah kamu akan tetap mempertahankan iman atau tidak? Wah udah pasti menyerah lah dia. Kalau memang tidak pernah ada sejarahnya, tidak pernah ada kebiasaannya. Jadi sebenarnya terlepas daripada apa yang harus dilakukan pada saat itu, sebenarnya itu adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya sudah terlambat. Ya kan? Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan sebelum saat itu, persiapan seperti apa dan segala seterusnya. Ya bagi Pilatus mungkin memang disayangkan dia tidak mengalami mungkin proses yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Amin. Ini jadi pelajaran buat kita ya, bagaimana kita juga di dalam mengambil satu keputusan yang besar, kita harus ingat untuk berlatih dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Oh, kembali. Abang, ya, balik lagi Bang, gimana Bang? Jadi saya pernah, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saya baru saja masuk di satu perusahaan, dan ketika saya masuk, saya kasih tahu, saya nggak bisa Jumat malam sampai Sabtu malam. Ya. Saya katakan, lalu kantor itu mengadakan outing hari Sabat, dan outing itu adalah tanggung jawab saya. Kan saya sakit kepala nih, gimana nih baru masuk, harus outing, dan saya harus hadir di outing itu, dan itu hari Sabat. Jadi saya berdoa, saya datang sama bos saya bilang, bos, kita kan sudah bicara. Oh, saya tidak tahu konsekuensinya seperti ini, kata dia. Lalu saya bilang sama bos saya, oke, begini aja deh bos, kalau bos tidak happy dengan posisi seperti ini, kasih saya waktu, saya akan resign. Tapi kalau bos happy, ya saya akan stay di sini. Lalu bos saya katakan, oke, nggak apa-apa. Dan sejak saat itu outing selalu dirubah. Dan tapi itu ketika saya bicara, kalau bos tidak setuju, saya resign, saya stres juga. ada 4 mulut di rumah yang harus dikasih makan. Puji Tuhan ya. Jadi sebenarnya memang kalau dipikir kayak Sadrak, Mesak, Abednego yang dia katakan, kalaupun Allah nggak membiarkan kami tetap mati, ya let it be gitu. Kami akan tetap jalani itu dan tetap memuliakan Allah. Tapi di banyak cerita, di banyak kesaksian bahwa Tuhan selalu menolong. Enggak, tapi kalau untuk dalam kisah itu menarik juga. Sebenarnya yang kita harus paham di dalam kisah daripada hanya Misael dan Azari adalah tidak mungkin keputusan itu baru dibuat pada saat itu. Baru mereka senggol-senggolan. Ini gimana nih? Kita mau menjembat atau enggak? Tidak mungkin pada saat itu, tapi jauh sebelumnya. Di mana? Di dalam Daniel 1 ayat 8. Mereka berketetapan di dalam hatinya untuk tidak melakukan hal ini. Gitu. Jadi maksudnya harus prosesnya ada, tapi sebelumnya gitu loh. Mungkin ya tambahan aja. Iya, sama berarti ya sama poin pelajaran yang tadi gitu, bahwa ada prosesnya sebelumnya. Oke. Kalau kita melihat lanjutan dari cerita di sini ya, ketika Yesus disalibkan, lalu Yohanes mencatat ada adegan menyentuh yang terjadi di kayu salib mengenai ibu Yesus. Ini kenapa Yohanes mencatat hal ini dan apa yang kita dapat pelajari dari cerita ini? Cerita yang sepenggal sedikit beberapa ayat doang ini, Kak. Sebenarnya saya juga dilema mau jawab ini, tapi biarkanlah saya sebagai seorang ibu menjawab dari sisi saya sebagai ibu. Ini benar adegan yang sangat dramatis bagi saya. Ini benar-benar mellow banget. Kenapa? Saat itulah saya pertama kali membaca di pelajaran ini bahwa kelihatan jelas hubungan darah ibu dan anak antara Yesus dan Maria. Kenapa? Karena di ayat-ayat sebelumnya, cerita sebelumnya, ada hal-hal yang sama sampai sekarang sebenarnya saya nggak mengerti. Masih ingat ketika selesai Paskah, mereka pulang, terus Yesus tinggal di Bait Suci. Ibunya bingung, mana anak kami? Mereka kembali dan dicari, nah kenapa kamu melakukan itu? Kami mencari-cari, kamu nggak ada. Apa Yesus bilang?
tidakkah kamu tahu aku sedang berada di rumah siapa? Bapakku. Aduh, saya kalau sebagai ibu, ini anak kenapa gitu ya? Saya bapaknya bilang, saya sedang ada di rumah bapakku. Ya. Kemudian di lain waktu Yesus sedang mengajar juga banyak orang, berkhotbah, tiba-tiba murid-muridnya datang, ibumu dan saudaramu dari luar. Apa dia bilang? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku adalah mereka yang melakukan perintahku ya. Jadi kadang-kadang bingung di mana letak hubungan tapi di cerita ini bayangkan yang seorang anak katakan, ibu, inilah anakmu gitu ya. Baru dari mulut Yesus mengatakan, engkaulah benar ibu biologi saya. Itu hati saya benar hancur waktu baca cerita ini. Jadi kenapa terima kasih buat Yohanes yang sudah menulis adegan singkat ini. Itu adalah benar-benar hubungan yang paling erat antara Yesus dan ibunya, mengakui bahwa engkaulah ibu dan saya adalah anakmu. Amen. Ini sangat menarik bahwa Yesus itu lagi sibuk dengan rasa sakit dan penderitaannya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan rasa sakitnya, dia tahu ada seorang wanita yang adalah ibunya yang mempunyai kebutuhan. Dan Yesus peduli kepada kebutuhan ini. Jadi ini satu janji kepada kita semua. Bahkan ketika Yesus hampir mati di kayu salib, dia masih care kepada ibunya. Dan bagaimana Yesus sekarang ada di surga, dia akan peduli kepada kita yang hidup di dunia ini. Dan ini adalah melambangkan kasih Tuhan yang sangat sangat besar dan luar biasa. Bahkan pada saat dia tidak bisa mengasihi, dia masih bisa mengasihi. Harusnya kan dia pity on me gitu kan. Tolong saya lagi menderita, semua kasihani saya. Tapi dia justru pada saat harusnya dia yang dikasihani, dia justru mengasihi orang lain. Ini satu teladan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau bagi saya mungkin dari angle yang berbeda sedikit lah. Dari sisi Yohanesnya. Ya kan? Sebenarnya dia kan mungkin kaget juga. Kenapa tiba-tiba dikasih ke gue? Orang gue lagi mau berkusuk-kusuk melihat Yesus, tiba-tiba dikasih tanggung jawab lain. Jadi di situ menarik juga. Apalagi kalau kita tahu kan sebenarnya kan anak-anak daripada Yesus dan Maria, ya terlepas apakah ini anak angkat kah apa, bukan anak angkat apa, anak tiri, terlepas daripada itu kan sebenarnya kan ada juga yang lain-lain. Tapi kenapa dikasih kepada Yohanes ini? Ya mungkin adalah Yesus melihat bahwa memang hanya Yohanes yang bisa dipercaya gitu loh, yang bahkan sampai akhir dia mau gitu. Jadi di sisi lain kita juga betul Yesus ada suatu hubungan dan dia mau mempercayakan kepada siapa? Nggak ke sembarang orang, tapi dia berikan bukan kepada saudara-saudara tirinya atau mungkin saudara kandungnya yang lain, tapi kepada Yohanes ini. Jadi sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Satu adalah bahwa memang ya siapa yang mengikut Tuhan yang paling dekat, biasanya dialah yang akan mendapatkan berkat. Nah, tapi berkat ini dalam bentuk tanggung jawab ya. Jadi nggak semua berkat itu dalam bentuk yang enak. Ini sebenarnya kan adalah berkat, tapi dia adalah juga tanggung jawab. Jadi hati-hati saat kita, saya semakin dekat dengan Tuhan kok sepertinya kayak dilimpahkan tanggung jawab. Karena memang nggak ada lagi yang bisa. Itu satu. Tapi di sisi yang lain adalah bahwa tidak sembarangan orang bisa mengambil tanggung jawab itu. Ya kan? Ya seperti yang tadi saya bilang tadi, ya mungkin ada saudara-saudara yang lain tapi nggak dikasih ke mereka, tapi dikasihnya kepada Yohanes ini. Mungkin itu aja tambahan. Oke. Dan kita melanjutkan ceritanya, ada kata-kata terakhir Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib, sudah selesai. Ini merupakan penggenapan dari kehidupan, tujuan datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Sebenarnya apa arti penting dari kata-kata Yesus ini, sudah selesai, Bang Glenn? Jadi kata sudah selesai itu bahasa Yunani kunonya adalah tetelestai. Itu sebenarnya adalah bahasa bisnis. Jadi kalau orang hutang lalu dibayar lunas, kata-kata itu yang dikeluarkan. Sudah selesai, sudah lunas. Jadi kematian Yesus di kayu salib, Yesus cuma mengatakan, ya selesai, utang-utang itu selesai semua. Itu satu sisi bisa kita lihat mengapa Yesus mengucapkan kata-kata tersebut. Pendeta Wilson. Kalau saya sih mungkin melihatnya adalah bahwa sebenarnya banyak konsep-konsep yang muncul dari kata ini. Jadi kan ini adalah diambil dari kata, akar katanya adalah telos, akhir. Bisa berarti complete, whole, sempurna, dan juga ya selesai. Dan kalau di ayat Alkitab yang lain mengatakan, jadilah kamu sempurna.
teleios. Nah, sempurna ini juga adalah ini. Jadi maksudnya memang mencakup begitu banyak aspek daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu menggenapi, iya, menyelesaikan, iya, menyempurnakan, iya, membuat menjadi utuh lagi, iya. Ya kan, kalau kita bicara mengenai bagaimana manusia itu mau dipulihkan. Jadi sebenarnya memang kata yang sangat menarik kalau bagi saya, dan seringkali orang itu hanya melihat kepada satu satu bagian kecilnya aja. Misalnya kalau bilang jadilah sempurna, oh kita hanya bilang soal kesempurnaan, sempurna artinya apa? Oh nggak boleh ada salahnya, ini apa segala, harus tanpa cacat celah. Sebenarnya enggak juga. Artinya ya sebenarnya selesai, sebenarnya complete. Itu ada itu di sini semua. Dan mungkin yang paling ultimate ya di dalam hal ini ya, menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kalau kita bilang bagaimana saya supaya bisa sempurna? Oh ternyata jangan salah. Yang diperlukan itu bukan kesempurnaan kita, tapi bagaimana kesempurnaan yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Nanti kalau bicara hal lain, sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas dari hal ini. Tetapi intinya adalah bahwa kata ini atau konsep ini menggambarkan begitu banyak aspek tentang bagaimana Allah lah yang melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan, secara spesifik bukan kehidupan, di dalam rencana keselamatan ini, penebusan ini. Mungkin seperti itu. Oke, thank you penjelasannya Pendeta Wilson. Ini semakin menarik. Ceritanya harus bergerak cepat ya, karena di dalam satu pelajaran ini ada berbagai cerita yang kita mau ambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita-cerita ini. Jadi teman-teman, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yesus mati pada hari Jumat sore dan seluruh dunia mengakuinya, bangkit pada hari Minggu. Apakah ini ada hubungannya dengan hari istirahat, hari Sabat, di mana di hari itu Yesus istilahnya istirahatlah dikubur gitu ya? Kalau menurut Kanova gimana? Kalau melihat adat istiadat Yahudi kemungkinan besar ya menurut mereka itulah hari peristirahatan. Tapi saya melihat di balik itu sebenarnya ada yang cukup menarik buat saya ya. Mereka bela-belain nggak melakukan mengubur Yesus hari Jumat, hari Sabat mereka istirahat. Padahal yang barusan mereka bunuh itu adalah Tuhan di atas hari Sabat itu sendiri. Jadi saya melihat ada yang unik di sini, di mana orang Yahudi sangat terikat dengan kesucian Sabat, tetapi mereka lupa siapa pembuat Sabat itu. Dan justru yang sedang mereka istirahatkan adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi ini satu poin penting bahwa kemungkinan secara adat ya mereka berhenti, tetapi sesuai dengan nubuatan juga dia kan harus bangkit hari ketiga kan. Jadi memang sudah hitungannya. Tapi yang mungkin pelajaran bagi kita, jangan kita menempatkan satu yang lebih tinggi daripada Yesus itu sendiri. Hari Sabat suci, yes. Hari Sabat bagus, yes. Tapi ingat, Yesus di atas segala-galanya. Itu yang mungkin sedikit dilupakan oleh orang Yahudi. Amin. Ya, dan Yesus istirahat hari Sabat, sebenarnya Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa dialah, seperti Yesus kata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah Sabat itu, rest itu, karena oleh kematian Yesus di kayu salib kita mendapatkan rest dari segala pergumulan-pergumulan kita. Nah, Sabat itu pasti selalu dihubungkan dengan penciptaan. Ya. Sabat itu selalu dihubungkan penciptaan. Jadi kalau kita baca penciptaan kan di hari pertama kan bumi kacau balau, gelap gulita, lalu datanglah terang dan mulailah urutan penciptaan itu dijalankan, dan dengan kematian Yesus di kayu salib ini maka gonjang-ganjing dunia ini karena dosa selesai semuanya, dan mulailah kita dalam hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, bahwa kita punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, mungkin yang kita perlu lihat juga mengenai Yesus beristirahat di hari Sabat ini adalah bahwa bahkan kasih daripada mereka terhadap Yesus pun itu tidaklah lebih daripada penghormatan mereka kepada hari Sabat. Mereka kan harusnya bilang, oh ini kapan lagi nih? Ini kan udah mati, nah, masa kita mau tunggu 2-3 hari? Sebenarnya kan dalam 2 hari, 3 hari itu kan udah pembusukan dan apalah pekakuan apa segala itu kan sebenarnya udah nggak fresh lagi. Iya. Sementara kan ya pada saat itu kita nggak tahu apakah cuacanya lagi dingin kah atau apakah mayatnya itu kan selalu. Jadi bahkan segala pemikiran itu tetap
tidak membuat mereka mengorbankan kesucian daripada hari Sabat. Dan kalau dari sisi Yesus sekalipun juga ya dia juga menyadari hal itu dan ya udah beristirahat sepanjang hari Sabat. Jadi memang ini menunjukkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang main-main mengenai hari Sabat ini di satu sisi. Lalu kemudian di sisi yang lain, disinilah ditambahkan juga makna daripada hari Sabat itu, yaitu mengenai sebuah penebusan. Ya kan? Bagaimana ketika proses ini sudah terjadi berhari Sabat, lalu kemudian terjadilah penebusan itu, ya kan? Bagaimana akhirnya kita bisa mengatakan bahwa sama seperti bangsa Israel kalau diingatkan, kenapa berhari Sabat? Oleh karena Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari di dalam Keluaran. Tapi kan yang di dalam Ulangan pasal 5 dikatakan kenapa hari Sabat? Sebab kamu dahulu budak di Mesir. Jadi Sabat ini kayak nyempil gitu di cerita ini supaya benar-benar mengaitkan kembali Sabat antara Yesus sebagai pencipta dan juga Yesus sebagai penebus. Dan memang benar-benar kalau menurut saya sesuatu yang kalau bisa dibilang ini diatur lah dari sononya, karena memang pada saat ini juga ya kalau kita bilang memang Paskah. Ya. Paskah kan adalah sebuah hari peristirahatan juga, hari raya, hari Sabat juga, tapi bukan Sabat mingguan, tapi Sabat upacara. Jadi memang ditumpuk-tumpuk lah ini supaya benar-benar ketika dilipat satu kali dilipat langsung beneran semua makna. Ya, kalau kembali ke poin yang sebelumnya tentang selesai, memang benar-benar selesai gitu loh. Jadi soal hari Sabat penciptaannya juga di-highlight, soal penebusannya di-highlight, soal beristirahatnya di-highlight. Jadi satu kisah ini memang kalau orang bisa bilang ini cerita buatan, berarti suatu cerita buatan yang sangat lengkap, sangat sempurna, mungkin seperti itu. Oke, thank you penjelasannya. Ini emang bagaimana penggenapan dari nubuatan ini kita bisa lihat semuanya tergenapi ya. Semuanya secara sempurna dengan begitu keren, dengan begitu indah gitu. Ini digenapi dan kita melihat bahwa ini memang adalah jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah membuat ini semua jalannya harus seperti itu gitu. Nah, ceritanya berlanjut lagi ketika di dalam Yohanes 20 itu kita menemukan Yesus sudah bangkit. Ketika Maria datang ke kubur Yesus dan menemukan kubur yang kosong, setelah itu datanglah juga kedua murid. Ada yang menarik di ayat 7 dan 8 dari pasal 20 ya. Ketika mereka melihat bahwa kain kafan itu tergeletak di tanah di ayat 7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yaitu Yohanes, yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ini apa sih hubungannya antara kain kafan, kain peluh, dan kok Yohanes ketika melihat itu jadi percaya? Mungkin saya sedikit cerita, saya pernah baca artikel, walaupun artikel ini masih diperdebatkannya apakah benar apa tidak. Jadi pertama kenapa Yohanes percaya? Yang sesuatu itu dilipat itu kan perlu effort ya, perlu usaha untuk melakukan. Jadi pasti ada orang yang melakukan dan nggak mungkin juga orang luar datang dilipat terus pasti orang itu sendiri. Kebetulan memang kain kafannya sudah tergeletak tapi itunya masih ada terlipat rapi. Nah, jadi budaya ini yang pernah saya baca ya, terlepas dari kontroversinya ya, bahwa budaya dulu zaman orang Israel, jadi kalau ada tuan rumah pulang dari suatu tempat dan ingin menyiapkan perjamuan, itu ada pelayannya akan menyiapkan semua yang diperlukan, ya, baik dari makanannya, alat-alatnya. Nah, salah satu tanda apakah tuan rumahnya sudah selesai makan atau belum adalah dari cara dia melipat kain serbet itu. Jadi kalau dia cuma lempar begitu, artinya selesai, dia kenyang. Tapi kalau dia masih lipat, belum selesai, ya. Bisa jadi tuan rumahnya akan nambah lagi atau dia keluar sebentar, nanti dia pasti balik akan makan terus. Jadi ini mungkin dihubungkan dengan kain peluh itu, ada hubungannya apa? Kemungkinan kalau ini benar, ini budaya ini,
Berarti Yesus memberikan tanda, not finished yet. Saya bangkit, saya pergi dan saya akan kembali. Makanya dia lipat untuk mengingatkan umatnya bahwa suatu saat dia akan kembali, belum selesai kebangkitannya, masih harus kembali lagi. Itu yang bisa saya dapat dari cerita ini. Oke, nanti kita tanya ke pendeta Wilson. Kalau dia tahu. Bang Glenn. Ya memang ada kontroversi bahwa jenazah Yesus dicuri kan. Iya. Tapi pencuri itu, siapa pencuri yang sempat dia, tunggu dulu ya, kayaknya saya lipat. Jadi ketika Yohanes masuk lalu dia lihat itu terlipat, dia tahu ini bukan pencurian. Tapi Yesus itu sudah bangkit. Sudah bangkit sehingga dia dengan yakin katakan, wah Yesus sudah bangkit. Dan ini menarik bahwa kadang-kadang orang bertobat dengannya dengan cara yang bermacam-macam kan. Yohanes hanya lihat kain dilipat gitu kan, sesuatu yang mungkin orang lain tidak akan bertobat. Nikodemus punya pembicaraan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi masing-masing orang punya berbagai macam cara ketika mereka punya istilahnya aha moment, lalu mereka katakan, oh ya ini adalah kebenaran. Dan Yohanes percaya karena dilihatkan itu, tetapi dalam Yohanes 20 ayat 29 Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes melihat sesuatu dan dia percaya, tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, walaupun kita tidak lihat, tapi ada firman Tuhan yang katakan kepada kita, Yesus sudah bangkit, marilah kita percaya atas kebangkitan Yesus itu. Amin. Ya, sebenarnya sih kalau pertanyaan ini saya agak bingung juga menjawabnya. Kalau bilang Yesus itu orang yang rapi lah, kenapa cuma kain Peluknya doang, ya. yang ini enggak sekalian, gitu kan? Jadi kan ada sesuatu yang agak apa ya, agak janggal lah. Tapi mungkin memang itulah maksudnya. Jadi ada sesuatu yang beda. Kalau semuanya rapi, mungkin aneh juga. Tapi kalau ada yang rapi, ada yang enggak, jadi ini nggak tahu ini kalau udah mengarah ke sana. Cuma poinnya adalah bahwa ada yang berbeda daripada yang diharapkan. Nah, apakah itu artinya seperti cerita yang tadi dibilang oleh Kanova, oh nanti dia akan balik lagi? Ya, ada yang saya sempat baca juga seperti itu. Tapi itu kan tata cara makannya, ini kan nggak ada hubungan dengan makanan. Jadi maksudnya apa? Kalau di dalam kisah-kisah lain di dalam di Alkitab soal kerapihan, ya paling apa kita bicara soal bait suci itu selalu tertata rapi apa segala, mungkin bisa masuk ke sana. Cuma mungkin inti yang paling nggak at face value-nya yang bisa kita ambil adalah bahwa memang ini bukanlah sesuatu yang sembarangan terjadi. Memang ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan, tapi pada saat yang sama ini juga bukan sesuatu yang biasa gitu. Jadi ya apa ya, memang hanya menunjukkan, kalau bagi saya ya, menunjukkan bahwa ini bukan hal yang biasa, kan? Dan mungkin ketika Yohanes melihat scene itu atau melihat pemandangan itu, dia juga melihat ada sesuatu yang sebenarnya nggak apa gitu, dan itulah yang membuat dia akhirnya ya menjadi percaya. Kalau penjelasan dari buku Sekolah Sahabat kita memang itu menyatakan bahwa mayat Yesus memang bukan dicuri orang ya, bukan dicuri orang, tetapi Yohanes mengingat kembali bagaimana kata-kata Yesus, aku akan bangkit, dan dia melihat itu, oh ya ini Yesus bangkit. Ini langsung ke pendeta Wilson aja nih, ada nggak sih hubungan antara bukti kitab suci dengan bukti sejarah dalam hal kepercayaan akan kebangkitan Yesus? Karena kan kalau Yesus lahir dan hidup di zaman itu ada. Tapi bagaimana dengan kebangkitannya? Kematiannya ada, kebangkitannya seperti apa? Nah, jadi sebenarnya kalau beberapa ahli juga mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah salah satu hal yang paling dibuktikan oleh sejarah, catatan sejarah ya. Kalau dibuktikan oleh sejarah itu nggak bisa, maksudnya dari sisi catatannya, dari sisi kisah-kisah orang yang dituliskan ya, dari sisi Alkitab kan Alkitab pada situ adalah kisah orang yang dituliskan. Kemudian dari sisi argumennya bahwa tidak mungkin ini adalah sesuatu yang palsu, mereka berpura-pura. Kenapa? Mereka mau mati untuk itu gitu loh. Mereka mau mempertaruhkan segalanya untuk hal ini. Kalau memang ini adalah sesuatu yang bohongan, mereka kan tidak akan segitunya. Jadi kalau dilihat dari sisi bukti sejarah naskahnya, oh ya ada banyak catatannya, dan bahkan catatan-catatan daripada Josephus dan Herodotus itu pun yang bukan orang Kristen yang percaya pun juga mengatakan hal ini. Dan itu juga menunjukkan bahwa ada kejadian ini paling tidak menurut orang itu terjadi. Ya, tapi apakah itu benar atau enggak itu sebenarnya bukan tidak bisa dibuktikan, tapi paling enggak
orang-orang ketika orang berbicara seolah ini terjadi gitu. Kejadian itu nyata ya. Maksudnya kejadian itu ditulis. Ditulis, dicatat, Iya. gitu kan. Gitu. Jadi kalau dibilang apa hubungan tadi gimana antara Alkitab. bukti sejarah dengan bukti kitab suci, sebenarnya sih karena kedua hal ini adalah hal yang sinkron, jadi semakin menguatkan kita bahwa memang kita tidak bisa berargumen terhadap apa yang orang katakannya. Karena orang yang katakan ini demikian, ya tinggal kitanya mau percaya atau enggak gitu ya. Jadi lebih ke arah sananya. Kalau buktinya sebenarnya sih sudah ada, sudah secara definitif dan secara kuat, secara pasti bahwa itulah yang orang pikir terjadi. Dari secara forensik psikologisnya, bagaimana cara orang berpikir, kenapa mereka masih mau bertahan apa segala macam, itu juga membuktikan. Lalu kemudian dari situs sejarahnya ada. Lalu kemudian kalau jokesnya orang bilang, wah ini kayu daripada salibnya ada. Bahkan katanya bisa bikin batrahnu kalau kayu-kayu itu dikumpulin. Nah, tapi maksudnya menunjukkan bahwa orang itu berusaha menunjukkan bahwa ini ada. Dan itu sudah terjadi di awal-awal sekali. Dan semakin awal proses itu terjadi, sebenarnya menguatkan bahwa ini enggak dirancang-rancang ratusan tahun sesudahnya. Nah, gitu. Jadi mungkin bagi saya itu salah satu yang paling kuat karena buktinya banyak dan early atau dekat daripada saat kejadian. Gitu. Oke. Dan kita mungkin balik lagi ke tadi Bang Glenn bilang ya, melihat dulu baru percaya dengan yang memang percaya gitu, nggak melihat tapi percaya. Kita mungkin nggak bisa 100% menentukan dari sisi sejarah, walaupun ada catatannya orang-orang menulis tentang itu, tapi kita nggak bisa memastikan bahwa ini benar-benar terjadi gitu, karena kita nggak ada di sana pada saat itu. Tapi ada saksi-saksi. Tapi ketika kita memilih untuk percaya bahwa Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, dan Yesus bangkit, itu merupakan inti dari apa yang kita percaya tentang Yesus. Ada satu cerita lagi bagaimana Maria setelah murid-murid itu pergi dari kubur Yesus, dia datang kembali, tetapi dia begitu fokus sama kesedihannya, sampai-sampai dia nggak sadar bahwa ada orang yang berbicara dengan dia, ternyata itu adalah Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, Kanova? Kalau saya simpel ya, mungkin kesedihan, beban hidup, pergumulan itu memang bukan sesuatu untuk direnungkan, apalagi ditangisi berkepanjangan. Karena Tuhan pengen semua orang itu punya harapan. Dan saya udah rasakan sendiri, ya saya pribadi hidup hanya karena dengan harapan ya. Oke, sekarang nggak bagus, next pasti lebih bagus. Jadi selalu ada harapan, itu yang nggak bikin saya putus asa. Nah, demikian juga dengan cerita ini. Karena kesedihan yang berlebihan, nggak fokus, jadi hanya fokus pada masalahnya. Sampai suara Tuhan aja dia nggak kenal. Padahal dia teman baik sebelumnya ya. Sering berbincang, pernah menginap di rumahnya ya, kemungkinan kan. Tapi karena sedih, karena putus asa, kadang-kadang pelajaran buat kita nggak akan tahu bahwa Tuhan sebenarnya sudah berbicara. Ya, jadi memang sekali lagi kita orang Kristen, kesedihan itu wajar, pergumulan pasti ada, tapi bukan untuk direnungkan, bukan untuk ditangisi, bangkit lagi, dan saya percaya dalam keadaan apapun suara Tuhan ada untuk menguatkan kita. Amin. Ya, menyambung saja, gantinya fokus sama masalah, mari kita fokus kepada janji-janji Tuhan. Alkitab ini penuh janji Tuhan yang bisa menolong kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Datang kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menerima kita. Amin. Ini terusan sekaligus kesimpulan. Oke. Mungkin kalau bilang ke saya ini yang menarik adalah tidak cukup untuk menjadi yang pertama datang. Kita juga harus menjadi yang terakhir pergi. Karena kalau Maria ini tidak, Maria Magdalena ini nggak berlama-lama di sana, memang benar-benar ingin untuk ada di sana, ya mungkin dia nggak akan ketemu dengan malaikat dan tidak akan ketemu dengan Yesus juga. Jadi memang ada berkat khusus yang diberikan bagi orang yang stay sampai akhir gitu ya. Jadi bertahan hingga sampai akhirnya. Nah, mungkin Amin. seperti itu. Nah, kalau untuk kesimpulan secara umumnya, mungkin salah satu yang paling penting adalah bahwa memang ini adalah puncak daripada rencana keselamatan yang tanpanya seperti segala hal itu percuma, ya kan? Kalau Rasul Paulus mengatakan, wah kalau kebangkitan ini tidak ada, berarti sia-sialah iman kita. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya perlu bukan menjadi sumber perdebatan ataupun sumber tapi menjadi sumber karena inilah makanya saya bisa mengatakan bahwa saya bisa beriman
saya punya pengharapan akan masa lalu yang bisa ditebus dan akan masa depan yang akan bisa didapatkan. Dan itulah sesuatu yang hanya bisa terjadi ketika fase ini, bagian ini dalam Alkitab terjadi. Dan kita sudah bahas tentang bagaimana luar biasanya itu dapat terjadi. Amin. Terima kasih Pendeta, Kanova dan juga Bang Glenn, kita sudah diskusi sama-sama. Teman-teman kalau misalnya masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun juga tema-tema dalam Injil Yohanes, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Pendeta, ini pertanyaan yang pertama datang dari Angie Cheryl. Mohon bertanya Pastor, Yesus adalah firman, Yesus adalah Mesias. Apakah Yesus itu juga malaikat Mikael atau bukan? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Yola, terima kasih Angie Cheryl atas pertanyaannya. Jadi apakah Mikael itu Yesus atau bukan? Coba kita baca dulu yang tertulis dalam kitab suci ya, Wahyu 12 ayat 7. Oke, Wahyu 12 ayat yang ke-7. Dikatakan, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi jelas ya, yang di sini dan juga di Daniel 12, ada beberapa lagi tentang Mikael ini. Coba saya baca dari 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang sangat besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa, tetapi sampai pada waktu itu, pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ini Yesus Kristus. Inilah sosok daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Mikael yang dinyatakan dalam kitab suci sebagai malaikat pemimpin para malaikat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Kak Yola. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Sepertinya kalau teman-teman mau cari tahu lebih dalam, kita punya tayangannya juga di Tajam Pendeta. Ya, oke. Tanya jawab Alkitab. Jadi silakan teman-teman kunjungi juga channel Tajam kita ya. Pertanyaan yang kedua dari Abnor 2. Bagaimana kita tahu kita sedang dicobai oleh setan? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Saudara Abnor 2 dan juga seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasih. Baik, kita tolong baca dulu Yohanes 8 ayat 45. Yohanes 8 ayat yang ke-45. 45. Sebentar Pendeta. Nah ini. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Nah, itu dia. Jadi ketika kita mulai tidak percaya terhadap Tuhan, ya tentunya keraguan kita, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, iblis mainkan peranan di situ. Ayat sebelumnya berbicara tentang siapa Bapa kita kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Coba Kak Yola tolong baca ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas. Jadi hati-hati dengan mulai meragukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mulai meragukan firman Tuhan. Mulai meragukan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab suci. Iblis mulai masuk di sana. Dan itu adalah bagaimana hati kita, masalah kita sendiri yang ragu kan. Coba boleh baca Kak Yola, tolong baca Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi ketika kita mulai meragukan kata-kata Tuhan, ya dalam banyak hal ya, dalam tergantung pencobaannya, tergantung apapun yang kita hadapi. Tapi kita mulai ragu terhadap Tuhan dan kita mulai tidak mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Sekejap mata saja kita mengalihkan pandangan mata kita dari Tuhan dan meragukan Tuhan, di sana iblis mulai masuk dan mulai memberikan keraguan buat kita. Pencobaan itu, keinginan-keinginan itu muncul ya. Dan ketika keinginan itu muncul dan kita buahi dan kita lakukan, maka itu yang namanya dosa. Kalau dosa itu sudah semakin matang, terus kita lakukan, terus-menerus kita buat, itu akan menghasilkan maut, kebinasaan. Gitu. Jadi hati-hati
Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam firman-Nya ini. Mari kita betul-betul mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya kita boleh menang melawan setiap pencobaan. Amin. Karena kekuatan itu hanya didapat dari Tuhan. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan kembali dari Saver M. Dalam diskusi sekolah sahabat kali ini disinggung tentang bagaimana cara kita mempercayai dan memahami Alkitab. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita membuat orang yang memang pada dasarnya hidup dari kecil tidak mengetahui Alkitab agar mereka bisa percaya dan paham dengan dasar kehidupan itu dari Alkitab sebenarnya. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Saver M yang sudah bertanya dan para pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana sih biar supaya kita percaya bagaimana sih kita untuk orang lain percaya kepada kitab suci dan percaya kepada Tuhan? Baik, yang pertama adalah Filipi 4 ayat 5, Kak Yola, tolong baca. Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oke, kebaikan hati, kasih kita. Contoh soal ya. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Ketika umat Tuhan saling mengasihi, hidup bersatu, apa yang terjadi sih? Mari kita buka. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Yola. Jadi bagaimana sih caranya supaya teman kita itu boleh mengenal Allah dan percaya terhadap ajaran-ajaran kitab suci ini? Tidak ada lain. Kitalah suratan yang terbuka. Kehidupan kitalah yang menjadi pekabaran untuk mereka. Alkitab berkata, biar kiranya kita boleh berbuat baik, mengasihi. Bagaimana kehidupan orang Kristen mula-mula dalam gereja mula-mula ketika mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, ketika mereka setia satu dengan yang lain, mereka memuliakan Allah. Alkitab mencatat ya, dan mereka disukai oleh semua orang. Siapa sih yang gak seneng untuk kasih dan perbuatan baik? Bahasa yang paling mudah ditangkap, bahasa yang paling mudah dicerna dan diserap oleh semua makhluk hidup adalah bahasa kasih. Kenapa Yesus sangat luar biasa dalam pelayanannya? Karena dia betul-betul mengasihi kita. Dalam perjalanannya di atas muka bumi ini ketika dia menjadi manusia, dia tunjukkan kasihnya yang luar biasa itu. Sehingga memang mau tidak mau, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teladan kita satu-satunya untuk bagaimana orang dapat percaya kitab suci ini adalah Yesus. Dengan cara apa? Dekat dengan dia, hidup bergaul akrab dengan dia, maka kita akan didorong memiliki karakter yang mengasihi. Kasih kepada sesama manusia, kasih kepada orang lain, berbuat baik kepada temannya. Jangan pelit, jangan suka marah-marah, jangan kasar. Nanti kita bagaimana caranya kita menggambarkan Allah kepada sahabat-sahabat kita agar mereka boleh mengenal Allah, dan Alkitablah dasar kehidupan ini. Tidak ada lain. Hidup kitalah yang menjadi kesaksian yang kuat, bukan hanya kata-kata kita. Terima kasih Kak Yola. Amin, terima kasih. Ini powerful banget ya Pendeta ya. Bagaimana kehidupan kita, Pendeta bilang tadi adalah surat yang terbuka, dilihat oleh semua orang. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Teman-teman, sekali lagi kalau misalnya masih memiliki pertanyaan seputar dengan kitab Yohanes, pelajaran kita sepanjang triwulan ini, langsung saja tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya. Saat ini kita kembali lagi ke studio. Baiklah, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kami sepanjang diskusi kami.
Biarlah perenungan kami, pertanyaan kami, jawaban kami, pemikiran kami mengenai bagaimana kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah pengukuhan akan Yesus sebagai Raja dan juga sebagai penebus kami. Itu boleh memberikan suatu pengharapan bagi kami dan juga tantangan bagi kami, bagaimana kami boleh hidup sebagai umat yang memiliki iman dan pengharapan ini ya Tuhan. Bersama dengan kami sepanjang seluruh kegiatan kami, biarlah kami selalu memiliki pengharapan dan juga tuntunan yang boleh kami miliki di dalam Tuhan saja. Ini menjadi harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson. Kembali lagi makasih Kak Nova dan Bang Glenn sudah berdiskusi bersama. Dan kematian Yesus di kayu salib dalam kehinaan itu mungkin adalah satu hal yang menyakitkan, tapi di waktu yang sama itu juga adalah penobatannya yang mulia sebagai juru selamat. Dan bagaimana Yesus telah bangkit, kita juga akan kita memiliki pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan ketika Yesus datang dan kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kita bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.